Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Ya, kita akan mulai untuk training, tepatnya pengenalan dan training untuk automation smart greenhouse, di mana di sini yang kita pakai adalah Desire Climate and Irrigation Controller, karena Desire ini jadi yang sekarang dipakai di smart greenhouse yang bapak-bapak di tempat bapak itu automation-nya menggunakan Desire. Jadi satu automation ini untuk kontrol klimat dan irigasi. Jadi climate di sini artinya untuk mengatur kondisi klimat, suhu di dalam GH seperti itu, terus temperatur, cahaya matahari, kemudian ya halo. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian untuk irrigation sendiri, di sini controller ini Desire bisa untuk mengatur irigasi maupun vertigasi. Tentunya untuk di dalam greenhouse adalah hidroponik. Sudah barang tentu setiap hari yang dilakukan adalah vertigasi ataupun memberikan nutrisi, larutan nutrisi ke tanaman. Dengan controller ini yang terdiri dari beberapa modul, yaitu ada di sini tank Desire, ini yang punya tugas untuk pencampuran pupuk, ya, larutan nutrisi, di mana nanti dengan tank Desire ini kita bisa men-set up EC maupun pH yang kita kehendaki. Nanti pompa peristaltik yang ada di tank ini akan otomatis mencampur pupuk A, B yang ada maupun zat acid agar target EC maupun pH yang ditargetkan bisa tercapai. Oke. Sebelum nanti untuk sesi kedua kita akan putar video untuk cara pemakaian alat ini. Yang pertama sekarang ini saya mau menyampaikan adalah tentang bagian-bagian dulu dari alat ini biar Bapak Ibu tahu dulu apa aja yang ada di dalam greenhouse dan fungsinya untuk apa. Oke, kalau di sini kita lihat konfigurasi untuk jaringan sistemnya adalah kita perlu yang ada itu di sana di greenhouse adalah modem, kemudian ada mikrotik, ya modem mikrotik, kemudian baru center. Jadi ada center, ini terhubung ke internet melalui modem ini. Kemudian dari center ini di greenhouse ada beberapa modul lainnya yang namanya power Desire, kemudian tank Desire, dan soil Desire. Soil Desire ini khusus untuk yang sistemnya adalah drip irigasi. Untuk yang NFT sistem tidak ada soil Desire karena punya soil Desire ini untuk mengecek media ataupun kondisi media ya soilnya. Oke. Jadi center ini otaknya dari semua modul-modul yang ada di sistem ini. Dari center itu menerima informasi dari power, dari tank, dari soil, dan dari center juga memberikan instruksi ke power, tank maupun soil. Sorry, kalau dari soil ini menerima informasi. Untuk power ini bisa kita lihat untuk mengatur motor-motor ya, ada set fan, shading, cooling pad, pompa irigasi.
Untuk lebih jelasnya kita ke selanjutnya, slide selanjutnya saya jelaskan satu-satu. Jadi center desire ini sebagai modul utamanya ini mengatur modul lainnya. Jadi ini bagian utama dari sistem otomatisasi yang ada di greenhouse. Tanpa center ini sistem tidak bisa berjalan. Tapi jika ada modul yang lainnya yang kita kurangi, sistem masih bisa berjalan. Tapi kalau senternya yang nggak ada, maka nggak bisa beroperasi karena dengan dari center ini yang memberikan perintah, yang menerima input dan lain sebagainya. Jadi center ini mampu mengeksekusi ratusan instruksi dan sekaligus menyimpan data. Oke. Center dapat dikonfigurasi atau dipantau dan dikendalikan oleh perangkat lunak. Bisa kita hubungkan ke router atau langsung ke PC juga bisa kita akses langsung ataupun ke laptop. Jadi dari center ini kalau kita mau online harus terhubung ke yang namanya modem tadi. Tapi kalau kita hanya akses langsung di lokasi tanpa online bisa disambungkan dari laptop kita atau PC kita ke center ini langsung, secara langsung. Kemudian center juga bisa mengirimkan notifikasi. Bisa kita setting notif ke email kita, misal ada alarm, flood, banjir, semisal ya di bawah polybag kita taruh flood sensor atau sensor banjir. Ketika sudah berlebih air mengenai flood sensor bisa mengirimkan notifikasi ke kita bahwa terjadi flood banjir. Artinya penyiraman ke polybag itu sudah berlebih sampai keluar dari polybag dan membasahi flood sensor ini. Karena flood sensor bisa kita taruh di bawah polybag. Jadi indikasinya ketika air siraman ke polybag sudah sampai keluar dari polybag, artinya sudah melewati kapasitas lapang itu, karena sudah sampai luber-luber, itu bisa menginformasikan. Atau bisa juga nanti di settingannya nanti di center ini kita setting ketika banjir ataupun sudah terlalu basah sampai luber-luber, itu memerintahkan pompa irigasi untuk berhenti, itu bisa. Selanjutnya untuk modul selanjutnya yang ada adalah power desire. Itu di situ terlihat ada temperatur dan humidity sensor, ada sensor suhu dan kelembaban yang terhubung ke power. Jadi power desire ini boleh kita bilang adalah outlet power yang dikendalikan sensor maupun timer. Jadi bisa mengatur membuka menutup shading, on dan off exhaust fan, circulation fan, pompa, itu berdasarkan kondisi lingkungan, artinya berdasarkan sensor. Atau kita bisa juga setting nanti berdasarkan time juga bisa. Jadi apa yang bisa dikontrol atau diatur oleh tank ini? Light control, lampu. Kita kalau memang ada output lebih, itu kita bisa sambungkan lampu di sini, nanti diatur timer tiap nyala jam berapa, atau berdasarkan sensor ketika suhu berapa lampunya nyala. Ini irrigation control untuk mengatur pompa tadi yang disebutkan. Kemudian output keluaran dari tank ini sama seperti listrik rumah tangga. Di sini keluarannya adalah 220 volt, 22 volt AC ya.
seperti listrik rumah tangga. Jadi pompa bisa langsung masuk sini, exhaust fan yang satu pas bisa langsung masuk sini, circulation fan nanti masuk sini dan bisa dikontrol satu-satu ini. Bisa kita kontrol baik waktu ataupun berdasarkan sensor yang ada di sini. Di sini ada temperatur, humidity sensor, temperatur kelembaban. Misal ketika pada suhu 33 derajat, kita setting secara otomatis, setting menutup. Ataupun kalau kita berdasarkan fluid sensor yang sudah basah, otomatis pompa akan mati, itu bisa dilakukan oleh power desire ini yang terkoneksi ke senternya, center desire. Jadi sensor yang kompatibel ini temperatur humidity sensor, ini kemudian fluid sensor, sensor banjir itu bisa. Selanjutnya untuk modul yang lainnya adalah tank desire. Tank desire ini sangat vital ya untuk di hidroponik. Fungsinya ini untuk pencampuran pupuk. Jadi kalau di sana ada, Bapak lihat kan ada 3 jerigen. Itu jerigen 1 adalah pupuk A, jerigen 2 pupuk B, jerigen 3 bisa larutan asid. Itu yang asam ya, untuk nanti Bapak mengejar target pH itu biasanya. Jadi tank desire ini modul yang tugasnya adalah untuk mengatur pemupukan. Di tank desire ini ada 6 output. Outputnya itu 12 volt DC. Kemudian ada input sensornya. Jadi di sini tank desire difungsikan untuk mengoperasikan peristaltik pump untuk mencampur pupuk A, B, ya ini mungkin di sini kelihatan ada pupuk A, B, pH, sesuai dengan target EC. Jadi di menu kontrol nanti, menu dari center ini nanti ada target EC-nya berapa, pH-nya berapa, nanti secara otomatis pompa peristaltik ini akan hidup atau jalan on untuk mensuplai pupuk A, pupuk B, asid ya, biar tercapai EC yang ditarget. Kemudian sensornya itu ada yang kompatibel nih, EC, pH, temperatur larutan. Kemudian fluid sensor juga bisa dikoneksikan ke sini. Kemudian level sensor juga kompatibel untuk disambungkan ke tank desire ini. Yang terakhir adalah soil desire. Soil desire sebenarnya ini untuk sebagai masukan ya, input, karena fungsinya itu untuk menganalisa substrat media tanam. Jadi untuk memantau media tanamnya itu kelembabannya berapa, suhu media tanamnya berapa, dan juga seperti tadi di awal saya sebutkan, ini juga bisa terhubung ke fluid sensor. Jadi dari soil desire ini kita sambungkan fluid sensor, kemudian ditaruh di bawahnya polybag untuk pendeteksian kelebihan penyiraman ke dalam polybag. Untuk selanjutnya modem. Jadi untuk online itu memang modem yang ada di sana harus selalu ada paket datanya.
sekarang di awal kemarin kita sudah belikan kartu perdana, sudah ada paket datanya. Mungkin untuk next-nya setelah 1 bulan atau apa itu sudah habis paketnya atau masa berlakunya habis. Jadi untuk bisa online harus Bapak lanjutkan isi paket datanya ya Pak untuk modem ini. Itu nanti itu ada yang simpati, ada yang Indosat, mungkin tergantung kualitas jaringan yang ada di lokasi masing-masing. Oke, saya kira untuk pengenalan modul-modul yang ada di automation ini dari saya sudah cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu silakan disampaikan, nanti kita akan bantu untuk menjawabnya. Selamat siang. Bisa didengar, Pak? Halo, selamat siang. Iya, Pak. Halo, siang, Pak. Saya mau tanya sesuatu. Dari mana, Pak? Saya dari SGH Buleleng. Buleleng ya, Pak? Oh, Pak Nyoman ya? Ya. Silakan Pak Nyoman. Oke, Pak. Jadi ini untuk pemahaman di tank desire, Pak. Target isi atau ppm yang kita capai itu sesuai dengan kita setting. Misalnya kita berkebutuhan dengan 1000 ppm, mungkin relasi dengan isi 2, Pak. Tuh. Jadi ketika kita setting untuk ppm-nya jadi 1000, alat akan mencampurkan pupuk A dan B sehingga mencapai ppm 1000. Tetapi kendala kami di lapangan sering terjadi ketika alat itu mengapung di atas permukaan air, sehingga terjadi ketimpangan ppm yang ada dalam tank itu. Di dasar tank akan ada 1300 ppm, tapi di permukaan hanya ada 700 ppm. Artinya ketika dirata-ratakan 700 dan 1300 itu mungkin rata-rata ada 1000 yang kita hendaki. Tetapi kita sudah taruh 1000 ppm, namun yang terbaca adalah ppm yang air di atas, karena berat jenis pupuk itu lebih berat, sehingga dia cenderung di bawah itu lebih tinggi ppm-nya daripada di bawah, di atas. Ini akan memberikan informasi yang kurang akurat terhadap kondisi air dengan pupuknya. Yang terbaca adalah 700, padahal kalau diaduk secara rata itu sebenarnya adalah sudah 1000. Ini permasalahan kita di sini tentang alat yang hanya mendeteksi ppm di permukaan saja, karena dia mengapung paling atas. Sedangkan pupuk selalu akan lebih tinggi konsentrasinya di dasar tank. Itu, Pak. Sekian, terima kasih. Oke, Pak Nyoman. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya, Pak Nyoman. Iya, Pak. Itu memang biasanya untuk sistem ini sekali pengadukan itu selesai nanti bikin baru ya Pak. Tapi dengan sistem yang sekarang kan karena drip irigasi itu mesti airnya nggak balik ya, kecuali kayak NFT ya. Kalau drip irigasi airnya berkurang gitu Pak Nyoman ya. Terus airnya ngisi lagi gitu kan Pak. Nah, Bapak tahu itu kan Pak, pompa akuarium yang kecil Pak, di pompa akuarium kecil yang biasa ditaruh di dalam akuarium Pak. Ya. Jadi solusinya itu kira-kira Pak ya? Dicemplungin pompa itu nanti dia biar kayak pengadukan terus gitu Pak Nyoman ya. Itu mungkin nggak begitu mahal, tapi paling nggak bisa memecahkan masalah itu. Saya kira seperti itu Pak Nyoman. Oh, terima kasih. Ini solusi nih, ya. Oke Pak. Bisa lanjut lagi sedikit Pak terkait dengan target IC. Kita sudah paham dengan solusinya adalah menaruh pompa akuarium untuk memberikan informasi
lebih akurat. Kemudian target pH, Pak. Jadi satu tank, satu alat untuk pengendali pH dengan kebutuhan 6,5 itu misalnya. Jika pH itu terlalu tinggi, ini kebutuhannya adalah pH down, Pak. Jika pH itu terlalu rendah, jadi kebutuhannya adalah pH up. Jadi alat yang kita pasang di sini adalah satu, Pak, hanya untuk acid. Acid ini mungkin penurun pH, Pak ya. Menurunkan, iya, menurunkan nilai, tapi jadi nilai acidnya tinggi, betul, oke. Jadi dia untuk menurunkan pH acid ini, Pak ya. Menurunkan iya. pH sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ini salah satu adalah solusi jika air itu pH-nya lebih dari 6,5, ada satu sensor untuk memberikan solusi penurun pH. Tetapi tidak ada solusi jika air kita pH-nya di bawah 6,5 untuk memberikan pH menjadi naik, itu kan tidak ada solusi di sini, Pak. Iya, Pak, karena iya, Pak Nyoman. Ya. Jadi pada umumnya sumber air yang dipakai memang biasanya netral ya, Pak, minimum pH 7 seperti itu. Ya. Karena ketika dari awal kita melakukan budidaya dan sumber airnya sudah kategori asam, itu biasanya sudah kita nggak akan pakai gitu loh, Pak. Jadi memang ya disiapkan untuk menambah atau menurunkan pH seperti itu, Pak. Karena dari awal itu sudah biasanya airnya ya kurang lebih netral seperti itu, Pak Nyoman. Ya, terima kasih. Jadi sumber air baku jika itu di bawah 6,5 sebaiknya itu tidak digunakan karena kita tidak melakukan kontrol untuk menaikkan pH. Tetapi memang sih di lapangan kecenderungan air itu adalah di atas 6,5 atau 6,5 secara normal. Jadi ini solusinya adalah kita berkebutuhan untuk penurun pH. Oke, Pak, saya paham, Pak. Jadi jika air bakunya memang sudah terlalu asam, itu sebaiknya tidak digunakan. Itu kan solusinya, Pak ya. Betul, Pak. Kalau airnya sudah terlalu asam biasanya memang nggak dipakai ya. Biasanya orang-orang pakai kan ya seperti itulah, Pak, netral lah paling nggak, atau 6,5 kan seperti itu. Iya, Pak, terima kasih, Pak, jelas sekali sudah, Pak. Oke, Pak. Banyak. Oke, kalau memang sudah belum ada pertanyaan lainnya, kita akan lanjutkan ke video. Jadi di video ini nanti dari proses awal kita sebelum membuka aplikasinya itu apa yang dilakukan, itu ada di video ini. Mungkin nanti video ini akan kita komplitkan atau lebih sempurnakan. Setelah itu kita akan share juga ke Bapak-Bapak. Jadi nanti bisa jadi panduan untuk Bapak-Bapak di lapangan biar lebih gampang untuk menggunakan alat ini. Karena dengan video ini visual, ada tulisannya, mungkin lebih gampang dicerna nantinya. Oke, siap. Pertama harus setting-settingnya dulu. Jadi di laptop sana itu ketika awal itu sudah kemarin dibantu sama IT kita untuk VPN-nya sudah kita settingkan. Jadi pertama sebelum membuka aplikasi ini maka kita harus connect ke VPN Desire dulu. Jadi VPN Desire connect, ya terus. Jadi di sini tulisannya aktifkan VPN, nanti ini akan jadi panduan Bapak-Bapak. Kemudian buka aplikasi Golek. Untuk bahasa kita pilih pakai bahasa Indonesia.
tiap 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 desire ini punya alamat IP yang berbeda-beda antara yang di Bali, di Jawa Barat, Jawa Timur, per spesifikasi tiap alat itu IP-nya beda-beda. Jadi nanti tiap lokasi sudah kita kasih alamat IP-nya, nanti harus dimasukkan, misal yang di Buleleng, Panyoman, IP-nya berapa, masukkan ke situ, nanti setelah itu baru di oke. Next. Aplikasinya ini tampilannya nanti tampilannya ada modul-modul, di situ muncul power board, soil board, tank board ya. Kalau ini yang dipilih adalah power board, kita klik di pojok sebelah kiri atas itu power board, maka tampilannya adalah seperti ini power board. Ada 4 output tuh 1, 2, 3, 4. Kemudian di pojok bawah itu ada sensor suhu, kemudian humidity-nya di situ kebaca suhunya 40 derajat, lumayan tinggi sekali. Kemudian kelembabannya 54. Di situ ada outputnya, di situ tulisannya tidak tersambung semua. Itu nanti kita perlu men-setup atau men-setting powerboard ini. Selanjutnya nanti ini adalah video setting untuk power desire tersebut. Lanjut. Ini output nomor 1. Misal kita terhubung dengan output tertentu, itu ada beberapa pilihan gambar. Misal kalau itu terhubung ke kipas, kita pilih kipas misal itu. Ya, colokan yang pertama itu kehubung ke kipas, itu bisa kita pilih gambarnya kipas. Atau kalau misal itu yang terhubung bebannya atau motornya itu enggak ada gambar spesifiknya, bisa dipilih misal output lainnya seperti ini yang sekarang. Next. Baru dikasih nama ini. Yang terhubung ke colokan pertama atau output pertama itu di lapangan itu apa? Ini ventilasi dinding. Dikasih nama, buka, setpoint, dayanya berapa, 100 watt atau 192 watt. Kemudian setelah selesai dicentang. Nanti setelah. Oke. Jadi di sini output 1 itu sudah kita deskripsikan. Jadi output power desire nomor 1 itu namanya set fan. Jadi ketika nanti kita bikin program, misal ketika suhu 30 derajat, maka output power nomor 1 atau set fan membuka. Itu jadi sudah ada namanya sendiri-sendiri ketika kita bikin settingan program. Jadi pentingnya ini dikasih nama adalah untuk mendeskripsikan program yang nanti kita akan bikin. Jadi harus ada namanya masing-masing output yang kita pakai di greenhouse tersebut. Next. Dalam
dalam greenhouse. Ini kalau dayanya nanti misal nggak tahu bisa tanya ke kita. Kalau setting ini sebenarnya adalah 750 watt untuk motor setting. Ini nanti bisa belum tahu. Jadi ini opsi dia untuk contoh penamaan, tapi untuk realnya di lapangan itu memang kita setting sesuai dengan yang terpasang di lapangan ya Bapak Ibu. Jadi prosedur caranya adalah seperti ini. Ini tadi contoh ini bukan tadi, jadi tinggal manual kita jarak jauh ya, kemudian dari aplikasi kita buka, kita nggak tahu suhu di dalam sudah terlalu panas ini, nggak terlalu panas, settingnya ditutup, itu bisa kita jalankan dari aplikasi ini, meskipun kita tidak berada di greenhouse, kita melihat suhunya terlalu panas dan kita bisa intervensi untuk membuka ataupun menutup setting tersebut yang tidak terlalu panas. Kita lakukan dari jauh ya, nggak harus kita berada di dalam greenhouse. Oke. Oke. Ya, ini sensor. Ini adalah sensor-sensor. Ini kita harus menamai. Kalau itu sudah ada gambar-gambarnya ya di aplikasi itu nanti. Kalau yang di situ di pojok bawah itu ada gambarnya yang sensor itu kita namanya sensor banjir atau flood sensor. Jadi dari bawaannya sudah ditentukan untuk platnya. Langsung lanjut.
Jadi untuk awal memang harus dideskripsikan untuk masing-masing input maupun output. Ya, dari awal harus dideskripsikan untuk masing-masing input maupun output dari modul-modul ini. Oke, ini soil sekarang mendefinisikan input atau sensor-sensornya. Ini temperatur substrat. Ini persen kelembaban ya, satuannya persen itu kelembaban media. Itu bisa kita setting nanti ketika kelembabannya 20% irigasi jalan, dan ketika kelembaban mencapai 40 misal irigasi berhenti. Jadi nanti kalau itu kelembaban ada sensornya ada 2 tadi. Kalau misal dari satu soil nanti ditancepin ke 2 polybag itu bisa. Ya. Jadi kalau misal nanti perlu tinggal beli sensornya aja untuk biar bisa untuk cover ke polybag yang lebih banyak. Kalau sekarang setahu saya cuma 1 ya sensornya untuk temperatur yang bawaan. Next. Selanjutnya untuk kalibrasi mungkin dilanjutkan Pak Fikri, silakan Pak Fikri. Terima kasih Pak Agus. Izin menjelaskan pada Bapak Ibu sekalian untuk kalibrasi sensor yang dimana ini diperlukan untuk monitoring data di media, Pak, untuk kalibrasinya. Jadi selanjutnya, Mas. Untuk kalibrasinya ada batas atas dan batas bawah. Ketika dicelupkan itu, jadi untuk mengatur kelembaban maksimum ya, untuk nilainya ya 100% Pak. Jadi memang harus benar-benar lembab. Lebih seperti itu. Ketika terendam air harus 100%. Jadi kalibrasinya ketika direndam dalam air, artinya kelembaban saat ini adalah 100%, diisikan 100% di nilai saat ini. Selanjutnya, Mas. Untuk tank desire kurang lebih sama dengan power ya, ini saja untuk output daya yang dikeluarkan itu 12 volt DC ya Bapak Ibu. Jadi baik port 1, 2, 3 sampai dengan 6 bisa digunakan untuk alat-alat kurang lebih untuk daya 12 volt DC. Jadi untuk sensor-sensornya juga sama. Di sini ada temperatur air, temperatur untuk pengecekan pada larutan pupuk ya, ada cek pH dan SD probe untuk sensornya, lalu ada flood sensor juga pada tank desire, yang mana sama gunaannya seperti di power desire. Untuk bagian sebelah kanan itu bisa digunakan untuk sensor-sensor seperti pelampung, level,
dan sebagainya. Jadi kurang lebih untuk operasionalnya semacam saklar ya. Nah, itu seperti itu. Jadi sama, ini nanti tiap output juga harus diberi penamaan terlebih dahulu. Ini ada namanya sendiri-sendiri. Ini untuk nanti ketika melakukan setting otomasi itu harus, karena kita perlu memasukkan nama-nama ini. Jadi tiap output sebenarnya dikasih nama-nama masing-masing. Pompa peristaltik tadi yang disebutin yang untuk mencampur pupuk, jadi ini terhubungnya adalah ke tank desire ya, ada 3 pompa kalau yang sekarang ada di smart greenhouse untuk pupuk A, pupuk B, satu lagi untuk acid. Nah. Ini kita akan cooling system, exhaust fan, ini ke tank bot ini juga bisa nanti. Tapi karena ini outputnya 12 volt DC, nanti ada tambahan relay untuk ke motor exhaust fan. Kalau kita nyambungnya dari tank bot, jadi sangat leluasa. Exhaust fan bisa kita sambung lewat tank bot, bisa disambung lewat power bot. Kalau power bot karena 220 bisa langsung colok, tapi kalau kita dari outputnya tank desire ini nanti perlu tambahan kayak relay switch biar bisa nyambung dari motor yang 220 ke output tank yang cuma 12 volt DC. Next. Lah judulnya setting alarm. Setting alarm artinya di sini ini menunya kalau kita lihat yang di kiri itu adalah
otomatisasi. Otomatisasi di sini ada dua fungsi, yaitu by alarm dan yang satu lagi adalah by time atau otomasi berdasarkan waktu, dan satu lagi berdasarkan alarm. Ini adalah setting berdasarkan alarm. Artinya apa? Artinya alat ataupun motor-motor yang ada di dalam greenhouse ini akan on ketika if-nya jika sensor tertentu mencapai nilai tertentu, alat ini akan on. Sampai kapan itu di sini ada deskripsinya semua. Jadi kalau kita mau setting berdasarkan sensor, itu pilihannya adalah di otomatisasi yang bagian alarm. Mungkin coba back sebentar, nanti ujungnya akan ada. Mundur sedikit. Kan ada settingan alarm. Langsung. Jadi seperti yang dijelaskan barusan untuk setting alarm, jadi parameternya bisa dipilih sesuai yang nantinya akan digunakan ya di menu pilih sensor atau perangkat. Jadi pilih sensor atau perangkat yang nantinya akan digunakan sebagai parameter. Untuk yang seperti di video ini menggunakan untuk pH ya. Jadi bila mana selanjutnya Mas? Bila mana pH-nya di atas 7,1, untuk nilainya itu nilai histeris. Jadi sebelum mencapai 7,1 dia udah memberikan perintah, dan nantinya untuk perintahnya nanti bisa dipilih ya. Jadi misalnya untuk peristaltik 3, 2 maupun pompa peristaltik, jadi untuk larutan apa nanti yang akan diinjeksikan pada tangki pupuk. Jadi parameternya pakai yang pH. Selanjutnya. Jadi yang dipilih ini pompa peristaltik ya. Jika pH lebih dari 7,1, kemudian turn on hidup pompa peristaltik. Pompa peristaltik ini ya berarti yang terhubung ke larutan acid ya. Kan ada 3 pompa peristaltik ya. Itu pompa peristaltik yang ini. Jadi kan ada pompa peristaltik 3, 2 sama 1. 1 ini enggak ada namanya, ini berarti pompa peristaltik 1 ini yang ke acid, 2 ke pupuk A, misal yang pompa peristaltik 3 yang ke pupuk B. Jadi ketika pH lebih dari 7,1, kemudian on pompa peristaltik sampai pH kurang dari 6,9. Jadi setelah kebaca pH-nya 6,9, maka pompa peristaltik ini akan berhenti seperti itu. Jadi ini untuk setting area, Bapak Ibu, ini gunanya untuk memudahkan nanti monitoring tanaman yang sudah terpasang alat ya. Jadi hanya untuk monitoring data setiap harinya. Selanjutnya. Jadi untuk alat-alat yang terpasang, sebelumnya kan sudah dicek untuk alat-alat yang di greenhouse ataupun di area-areanya, ini bisa langsung dimasukkan ya, di drag, digeser-geser, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya.
Jadi baik dari alat maupun sensor yang sudah terpasang, bisa dilihat ya di pojok kiri bawah. Jadi untuk menjelaskan aja berapa sih daya yang dipakai untuk dalam satu area ada tanaman tertentu, kurang lebih untuk memudahkan monitoring data. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk di dalam ruangan ataupun suatu area, apa sih nanti yang mau ditanam, jadi bisa dipilih. Bapak Ibu bisa untuk NFT atau drip. Nah, nanti untuk instalasi selanjutnya, untuk sensor maupun alat, langsung di-drag saja, langsung dimasukkan sesuai penamaan tersebut. Misal cek pH, sensor isi dan temperatur. Jadi untuk kapasitas satu center bisa beberapa area ya untuk masing-masing modul tersebut. Jadi seperti yang dilihat di gambar ada nomor 1, 2, terus kemudian jamur dan microgreen. Jadi untuk aplikasi, untuk instalasi yang existing ini kami sudah membuat ya dari GH1, GH2, NFT dan kumbung jamur sampai dengan microgreen. Berikut tampilannya untuk area yang sudah terpasang ya, yang sudah terinstall. Jadi ada untuk exhaust fan, grow light microgreen, lalu juga alat tersebut untuk exhaust fan dan cooling pad. Jadi berikut untuk analisa daya dan juga total daya. Kurang lebih seperti ini untuk gambarannya. Oke, jadi kira-kira seperti itu gambarannya untuk setting center desire tersebut di aplikasi. Jadi kalau kita lihat dari pertama tahapannya adalah menamai atau memberikan nama masing-masing output dari tiap modul ya. Di power itu
apa aja yang kesambung dikasih nama, yang output 1, 2, 3 masing-masing kasih nama, terus yang di tank desire juga outputnya dikasih nama, terus sensornya juga dinamain, itu untuk memudahkan nanti ketika kita membuat program ya, program, karena programnya bahasanya adalah jika sensor ini nilainya segini, maka alat yang apa akan hidup sampai mencapai tertentu akan berhenti. Itu secara gampangannya sistem pemrogramannya adalah seperti itu untuk di alat ini. Mungkin nanti ini akan kita sempurnakan videonya lebih jelas, lebih detail dan lebih lengkap. Nantinya akan kita share juga ke Bapak Ibu biar bisa jadi panduan yang lebih jelas juga. Nanti akan kita selesaikan untuk pembaruannya, kelengkapannya, habis itu kita akan share ke Bapak Ibu. Mungkin dari paparan tadi, video ini juga kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, kami persilahkan. Baik, untuk greenhouse wilayah kami kapan dimulai penanamannya? Karena untuk hasil sumeri ini kita juga butuh teori bukan hanya materi, Pak. Gimana Bu? Maaf Bu, untuk penanaman dari Argotani ya Bu ya, dengan Bu siapa maaf? Bu Dia. Bu Dia. Ya Bu Dia, maaf Bu, bisa diulangi Bu Dia. Untuk greenhouse wilayah kami, kapan dimulai penanamannya? Karena untuk hasil sumeri ini menurut saya juga butuh teori, bukan hanya materi saja. Jadi untuk penanaman itu dari kelompok ya, Budia ya. Tapi kita akan support untuk misal perlu nanti bantuan untuk setup otomasinya, misal belum bisa ya kita bantu setupkan seperti itu Bu. Sambil mungkin untuk memperdalam, istilahnya training gitu. Tapi kalau dari segi penanaman di greenhouse itu dari kelompok ya Bu Dia ya? Iya, betul Pak. Jadi untuk memulai penanaman kita tidak menunggu perintah dari atas ya Pak? Enggak, itu kalau memang sudah mau tanam ya enggak perlu Bu. Jadi kayak di tempat lain, di Bandung, di Bali itu, di Sulawesi itu sudah pada tanam kok Bu. Bisa Bu Dia langsung mulai tanam gitu. Karena istilahnya kan, iya Bu silakan Bu. Untuk pupuk benih itu dari mana ya Pak? Dari kami cari sendiri atau bagaimana? Kalau benih tahu kami sudah sudah didistribusi ya Bu ya. Tapi kalau pupuk kalau pupuk dari kelompok sendiri Bu. Pupuk cair AB itu ya Pak? Iya pakai AB itu bisa Bu, betul. Jadi kita cari sendiri begitu? Iya, betul Ibu. Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Dia. Pak Nyoman ada pertanyaan Pak Nyoman? Izin Pak, mau menanyakan sesuatu Pak. Silakan Pak. Kami di Bali, di Buleleng, kan sudah tanam Pak. Sudah tanam tanggal 1 Februari Pak. 1 Februari. 1 Februari saya sudah tanam paprika. Oke, Pak. Sama lada. Jadi sementara ini saya pencampuran nutrisi dengan mengukur dengan alat manual, Pak. Jadi S-nya manual, belum otomatis kan. Tapi ini kan sudah umur 2 minggu, Pak. Untuk sistem program mengenai suhu dan kelembaban itu kira-kira bisa nggak diprioritaskan untuk Buleleng itu segera diprogram Pak, karena tanaman kami sudah umur 2 minggu Pak. Oke Pak Nyoman, bisa nggak nanti kita remote sekalian, nanti ada yang di situ nanti sambil belajar, jadi di remote itu juga sambil nanti tahu nyetingnya apa-apa gitu. Bagaimana kalau seperti itu dulu Pak Nyoman? Kan kita bisa melakukan dari sini juga Pak Nyoman.
melalui Zoom ya nanti settingnya. Ya, nanti jadi pakai laptopnya Bapak yang di situ. Ya. Kemudian nanti setelah itu kita remote dari sini, jadi kita yang mengoperasikan dari sini Pak Nyoman. Tapi nanti atau anggota Bapak bisa melihat settingnya, jadi nanti juga sambil sekalian belajar seperti itu. Betul Pak, jadi melalui seminar ini kami kan pemahamannya baru mencapai 30% lah. Jadi secara aplikasi di lapangan kami butuh secara lebih intensif Pak. Kebutuhan ppm kami, misalnya saya standar sih di 800 ppm di tanaman usia vegetatif Pak. Jadi itu kebutuhan saya Pak untuk tanaman di 800 ppm. Mungkin di EC 1,5 Pak EC-nya. Itu kebutuhan kami dulu selama bulan pertama Pak. Baik Pak. Terus kemudian untuk alat-alat sebelum kita operasional kan ada kebutuhan untuk kalibrasi dulu Pak. Ya. Terus teknik kalibrasinya apa bisa kami lakukan sendiri apa bagaimana Pak? Kalibrasinya dulu. Bisa Pak. Jadi nanti ketika di remote itu juga sekaligus bisa sambil melakukan kalibrasi gitu Pak. Oke. Terus kemudian kami sih selama bertani itu jarang sekali mengendalikan pH Pak. Jadi air kami itu di kisaran 6,8 sampai 7 Pak. Nah, di sini ada alat pompa yang nyedot pupuk A sama B sama pengendali pH Pak. Ada selang paling atas, kemudian yang tengah sama bawah. Jadi yang atas itu untuk pupuk Pak ya? Sorry Pak, itu kan ada 3 pompa peristaltik namanya ya Pak Nyoman ya? Ya. Jadi pompa paling atas satu. 1, 2, 3 ya lah. Itu 1 nanti tinggal kita deskripsikan aja. Kalau 1 kita sebut pompa A atau untuk pompa. Ya. Terus yang nomor 2 kita nanti deskripsikan di output itu pompa B. Yang ketiga pompa pH seperti itu. Nah, itu nanti tinggal pas setting automation-nya itu ya sudah kita tinggal menyesuaikan nama-nama itu, Pak. Oke. Jadi untuk 1 dan 2 pupuk A dan B barangkali tertukar kan tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kami salah. Yang harusnya pupuk A itu kami taruh acid di sini nanti kan kacau nanti. Iya Pak. Ya. Makanya itu nanti harus sesuai Bapak. Kalau misal Bapak pakai misal fosforik acid itu ditaruh di tangki atau drum apa itu jerigen nomor 3 ya berarti yang pompa nomor 3 itu yang kita kasih nama pompa pH seperti itu. Jangan ketukar ya, betul Pak. Jangan sampai ketukar ini. Nah, yang kedua Pak, karena kami jarang pakai acid. Jika acid ini tidak kami gunakan bagaimana Pak? Iya tidak masalah. Itu kan tinggal nanti di settingan kalau itu nggak disebut atau nggak dimasukkan nama pompa itu ya nggak akan bekerja dia Pak. Jadi nggak jadi masalah. Itu misalnya dipakai ketika Bapak perlu gitu. Ya, jadi dalam program kita tetap aja program ini karena dulu tidak pernah kami mengendalikan pH. Sekarang kami mulai dengan precision farming untuk pH pun harus terkontrol gitu loh. Jadi ini yang sangat agak sensitif juga kalau pH itu salah kontrolnya, tingkat bahayanya juga cukup fatal Pak. Izin Pak Nyoman sedikit menjelaskannya. Jadi untuk yang seperti Bapak khawatirkan untuk kesalahan pembacaan sensor Pak yang mengakibatkan injeksi pupuk salah kan. Nah, jadi untuk settingan awal ketika udah diprogram nih misalnya nominal EC pH sekian, nah di situ juga ada tertera pilihan Pak untuk dinonaktifkan sementara tanpa merubah nominal EC dan pH tersebut. Jadi misalnya nih 1,3 untuk kebutuhan sekian, umur sekian ya. Nah itu bisa dinonaktifkan dulu Pak. Misalnya nanti kalau Bapak tidak memerlukan settingan tersebut. Nah sewaktu-waktu mau diaktifkan kembali bisa tanpa merubah settingan nominal tersebut Pak. Jadi insya Allah aman Pak. Meskipun hanya ada pembacaan saja di
program tersebut tanpa mengoperasikan pompa untuk injeksi ke larutan Bapak. Kurang lebih seperti itu Pak penjelasannya. Jadi tetap diprogram, tetapi ada pilihan bisa dinonaktifkan atau diaktifkan Pak ya. Ada alternatif begitu Pak ya. Jadi gini Pak Nyoman, kalau yang Bapak konsenkan itu kan di pompa pH ya Pak ya. Yeah. Itu kalau nggak dipakai ya nggak usah diprogram itu pompa nomor 3 itu. Jadi program Bapak cuman jika EC kurang dari berapa nilainya maka pompa nomor 1 jalan sampai tercapai EC di atas 1,2 misal. Jadi ketika 1,2 pompa peristaltik nomor 1 ketika sudah tercapai 1,2 berhenti. Nanti program yang kedua juga sama. Ketika EC kurang dari berapa, maka pompa peristaltik nomor 2 hidup sampai EC-nya mencapai 1,2 misal. Jadi otomatis settingan pompa EC atau pompa 1 dan pompa 2 itu settingannya sama programnya. Jadi dua-duanya akan nyala dengan sama gitu Pak. Kemudian yang pompa 3 ya nggak usah disetting kalau memang nggak diperlukan gitu Pak Nyoman. Atau bisa juga pompa 3 itu diganti dengan pupuk yang lainnya. Jadi nanti juga disetting ketika EC-nya kurang misal itu pompa 3 juga hidup untuk nyedot pupuk yang ada di jerigen 3 itu. Tapi di situ bukan acid lagi tapi pupuk gitu loh Pak. Nggak jadi masalah, intinya seperti itu. Oke. Mungkin kita konsentrasi di pupuk aja dulu A sama B. Nanti kita susul dengan ketika kita sudah memahami lebih jauh, baru kita ke arah settingan ke pH Pak. Jadi pH ini kalau error, jadi kita masalahnya agak fatal Pak. Ya betul, ya Pak Nyoman. Ya. Terus ini lagi Pak, alat kontrol suhu ini sebenarnya yang paling menentukan semua alat berfungsi Pak. Jadi alat kontrol suhu Pak. Alat kontrol suhu itu akan memerintahkan ke side pan, cooling pad, sama shading Pak. Itu perintahnya sama. Jadi alat kontrol suhu ini betul-betul harus mewakili ruangan Pak. Jika alat kontrol suhu ini ditaruh di buffer room dengan ruangan kecil ini, apakah mewakili suhu yang ada dalam kebun Pak? Nah ini yang sebenarnya agak sumit Pak. Jadi suhu dalam kebun, jika kebun itu masih kosong, dia akan cenderung lebih sensitif untuk suhunya naik. Jika suatu saat nanti tanaman sudah mulai tumbuh besar, suhu itu justru akan lebih terkendali Pak. Naiknya itu tidak terlalu signifikan. Tapi kalau alat kontrol suhu itu ada di buffer room, berarti alat kontrol ini tidak mewakili keadaan dalam kebun Pak. Akan terlalu jauh Pak, tidak mewakili dia Pak. Gimana itu Pak solusinya Pak? Halo, ya kalau memang diperlukan untuk, karena ini jadi begini Pak Nyoman, memang dari bawaannya itu mungkin panjang, kabelnya kurang panjang ya menurut Pak Nyoman ya, karena nggak mencapai ke kebun Pak, tidak mewakili. Betul Pak. Ya. Itu yang masalah. Oke, itu nanti kalau itu mau lebih panjang, artinya kita jadi berubah dari bawaan pabrikasinya ya Pak ya, itu ya, betul, Pak. Bisa Pak pakai extension kabel. Oh, okay. Itu yang terpenting Pak. Ya. Extension kabel mungkin 3 meter atau 4 meter lah ya, sudah masuk ke lingkup GH ya, ruang budidayanya. 5 meter paling enggak tambahan extend ya. Ya itu Pak, jadi terpenting adalah buffer room itulah 2 meter kali 2 meter dengan sinar matahari yang sama, itu akan menghasilkan suhu yang jauh lebih tinggi daripada ruangan 30 kali 24. Jadi alat sensor yang ada di buffer room itu tidak akan mewakili Pak. Jadi kami butuh, boleh enggak atau bisakah kabel sensor suhu itu ada di lokasi yang mewakili, jadi di kebun itu Pak, bisa begitu Pak ya? Ya itu nanti Bapak kalau menghendaki seperti itu bisa Pak, nanti Bapak mungkin pesan untuk extended kabelnya ya.
Kalau sekarang kita mungkin nggak tahu, nggak ada stok, tapi bisa itu diorderkan gitu. Artinya seperti itu Pak Nyoman, itu bisa ada extend kabelnya. Oke, kami ada kebutuhan itu. Kalaupun saya harus beli, tinggal saya transfer nanti bisa dikirim. Jadi kalau di Bali kan saya tidak tahu alatnya, jadi jangan sampai salah beli. Kalau memang di SR ada, mungkin bisa dikirim dengan berapa harga nanti saya transfer lebih. Baik Pak, nanti kami informasikan ya Pak Nyoman ya. Oke. Nah, ini Pak, boleh lanjut Pak, sedikit lagi Pak ya. Mohon maaf ini. Monggo Pak, silakan Pak Nyoman. Dalam ini kalibrasi kelembaban, itu alat itu bisa diukur dengan dicelupkan ke air, itu secara tergenang dia memiliki kadar kelembaban 100% Pak. Itu ininya Pak. Jadi di lapangan media vertigasi kami membutuhkan dalam keadaan normal, media itu adalah kapasitas lapang. Jadi mungkin kita ambil media sebagai contoh, kita ukur mungkin di kelembaban 60% itu sebagai standar kami. Jika dia turun menjadi tingkat layu permanen, itu sudah telat bagi kami dalam hal pemberian nutrisi Pak. Jadi kami harus mengambil titik yang tepat, kapasitas lapang, kapasitas layu permanen, kemudian kapasitas basah. Jadi antara basah dan lapang itu kita menjadi target maksimalnya. Tetapi target minimalnya jangan sampai mencapai di tingkat layu permanen. Kami sangat berbahaya di sana, Pak. Jadi untuk menentukan kapasitas media itu, di titik mana kita akan cetuskan untuk kita tetapkan menjadi ring antara dikasih pompa hidup dan kapan dia mati. Nah, kalau misalnya dipakai sensor drainase, Pak, sebenarnya bisa diukur di polybag, ada lubang drainase, kapan drainase mulai keluar, pada saat itu sebenarnya dia mulai berhenti. Nah, ini sulit sekali untuk menentukan bagaimana kondisi media sehingga ideal untuk tanaman. Ini memang agak rumit sebenarnya. Ini yang terpenting Pak, untuk kita ambil sikap di titik mana harus diberikan nutrisi, kapan dia harus dihentikan. Nah, kalau intervalnya terlalu pendek, dia akan terlalu sering hidup Pak. Terlalu sering hidup, barangkali setiap jam dia hidup atau 15 menit hidup lagi, dia cerewet sekali. Jadi harus ada interval yang lebih panjang sedikit, tetapi tidak sampai di tingkat berbahaya dalam kondisi layu permanen. Nah, jadi di media ini sebenarnya kami itu harus mempelajari lebih jauh, karena kalau dia terlalu basah, media itu akan kekurangan oksigen. Tanaman pun akan menjadi bermasalah. Jika terlalu sering mengalami layu permanen, dia akan terjadi fase pertumbuhan yang sangat terganggu. Ini di sini nih betul-betul kami dengan alat yang otomatis malah kami itu memberikan rasa khawatir yang lebih tinggi, Pak. Itu Pak, itu yang menjadi pertimbangan Pak. Bagaimana cara solusinya ini, Pak? Oke, Pak Nyoman, terima kasih Pak. Jadi memang di situ ada satu sensor moisture media ya. Yang kedua ada sensor flood atau banjir. Itu bisa dikombinasikan dan biasanya media Pak. Jadi kalau di ini Pak, di forestry ya, forestry misal mungkin nggak jauh beda ya. Jadi settingan range-nya itu gini, kalau kita pakai sensor moisture, ketika moisture-nya sudah 20%, itu menjadi trigger untuk pompa irigasi hidup. Dan nanti itu jadi perintah di kontrolnya adalah jika sensor moisture under di bawah 20%, maka pompa irigasi on, dan ketika di atas 35% misal off. Jadi range-nya itu antara 20% sampai 35%, atau mungkin dibikin sampai
40. Jadi nanti ketika mulai kering lagi dan mencapai 20% lagi, dia hidup lagi pompanya. Seperti itu Pak Nyoman. Dan ada backup lagi adalah float sensor, yakni itu juga diaktifkan juga ketika float sensor yang ada di bawah polybag itu sudah terbaca basah. Di menunya nanti ketika float sensor basah, maka pompa mati. Jadi ketika ini sebenarnya baru 20 atau 30% ya, belum 35% kelembaban, tapi airnya sudah menyentuh atau sudah sampai bawah, sudah membanjiri float sensor, itu juga akan menyetop pompa. Jadi ada dua opsi seperti itu. Kemudian opsi yang ketiga adalah irigasi, tadi by sensor ya Pak. Opsi ketiga by timer, jadi otomatisnya juga bisa by timer Pak. Seperti kita ketahui kalau hidroponik memang frekuensi penyiraman atau nutrigasinya itu banyak, sehari mungkin sampai 6 kali ya. Kalau untuk hidroponik itu berapa liter dalam satu polybag itu sehari. Misal sehari perlu 2 liter air dalam sehari. Kalau Bapak mau bagi berapa 6 kali nyiram, mungkin pagi, terus jam 10, jam berapa, jadi 6 kali. Itu alat siram yang ada sekarang itu 1 jam itu keluarnya 2 liter Pak Nyoman. Jadi kalau Bapak mau by timer juga bisa. Oh, sekali nyiram cuman 10 menit. Itu bisa 6 kali nanti. 10 menit, 10 menit, 10 menit sama semua. Jadi sehari 6 kali atau 1 jam totalnya. Itu nanti total air yang diberikan sehari itu setara 2 liter nutrisi ya, bukan air ya, nutrisi. Atau ya kalau nggak sampai 2 liter berarti total jumlah irigasinya itu, runtime-nya itu dari 6 kali misal, ya nggak sampai 10 menitan. Jadi kurang lebih seperti itu sih, banyak strateginya Pak. Dengan alat yang ada sekarang bisa berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu Bapak mempertimbangkan flow dari penetesnya itu 2 liter per jam, jadi bisa buat acuan harus nyala berapa menit. Seperti itu. Kalau berdasarkan sensor ya seperti tadi yang saya bilang sebelumnya Pak Nyoman. Ya. Itulah. Jadi yang kami bisa minta pertimbangannya adalah kami ingin tahu di mana alat ini sudah diaplikasikan. Kami sebenarnya ingin mengadopsi apa yang diterapkan di sana. Tetapi kalau itu sulit, kami ingin ke depan diprogram menjadi 5 kali penyiraman, Pak. Jadi jam 8 setiap 2 jam, Pak. Jam 10, jam 12, jam 14, jam 16. 5 kali, Pak. Ini kami membutuhkan adalah timer system, Pak. Oke, Pak Nyoman. Jam berapa aja tadi, Pak Nyoman, nyiramnya? Jam 8, Pak. Ini kebutuhan kami, 10. Pak ya. Mohon maaf, Pak ya. Jam 8. Iya, Pak. Jam 10. Terus lanjut. Jam 12. Iya, Pak. Jam 14. Oke. Jam 16. Oke, 5 kali penyiraman. Kami butuh di jam 8 itu butuh 3 menit, Pak. Oke, Pak. Di jam 10 butuh 5 menit. Ya. Jam 12 butuh 7 menit. Oke. Jam 14 butuh 7 menit. Oke, Pak. Jam 16 kita butuh 5 menit, Pak. Oke, itu bisa kita settingkan. Bisa begitu, Pak ya? Jadwal irigasinya seperti itu bisa. Nanti ketika kita AnyDesk ya itu remote ya, nanti sekalian disettingkan ini untuk nyeting otomasi irigasinya ya Pak. Oke Pak Nyoman. Nah, jadi ini gambaran kami dan ini secara reguler sesuai dengan tingkat pencahayaan. Nah,
jika kami mengalami pagi cerah sampai jam 12, kemudian jam 12 sampai sore itu hujan, kami ingin off di jam 14 dan jam 16 ingin off. Bisa begitu diatur, Pak? Nah, ini repotnya di sini, Pak. Setting ya, Pak. Pak Nyoman, ini untuk setting ya, maaf, Pak. Ya, bukan, ini untuk irigasi, Pak. Oke, ya, Pak. Irigasi. Nah, jadi kami sesuai dengan pelajari media, Pak, media kokopit yang dikasih. Kemudian ini dengan 3 menit dia sudah mencapai titik jenuh di pagi hari. Oke. Jam 10 dia mulai aktif, tanaman mulai aktif menyerap dan penguapan itu butuh 5 menit dia mencapai titik jenuh di menit kelima, Pak. Oke. Kemudian jam 12 itu di menit ke-7 dia mengalami titik jenuh, mulai keluar drainase sekitar 10%, Pak. Jadi ini kebutuhan, Pak, kebutuhan sesuai dengan kondisi yang saya pelajari minggu terakhir ini. Baik. Nah, cuman catatannya jika cuaca akan berubah dalam 1 minggu, mungkin tiap hari ada perubahan, mungkin setengah hari dia hujan atau mendung. Nah, kita ingin menonaktifkan beberapa titik, Pak. Mungkin jam 4-nya kita nonaktifkan, jam 16-nya kita nonaktifkan. Salah satu itu. Ini bisakah diatur untuk bisa aktif dan nonaktif di jam-jam tertentu, Pak? Oke, bisa. Tadi bisa, itu Pak. Sudah disampaikan juga sama Mas Fikri ya. Tadi sama semua settingan, semua program yang sudah dibikin, itu bisa kita nonaktifkan, bisa kita aktifkan. Ketika nggak dipakai, kita nonaktifkan, disable ya. Ketika mau kita aktifkan lagi, kita enablekan lagi. Jadi nggak perlu dihapus programnya, tapi tidak diaktifkan. Nanti ketika perlu tinggal diaktifkan lagi gitu, Pak. Jadi itu di kebutuhan kami di kebun selama ini. Kami memberikan nutrisi tanaman itu sesuai dengan waktu, dengan jumlah tertentu. Kami mengatur menjadi 5 kali pemberian nutrisi, tetapi ada waktu-waktu tertentu melihat situasional suhu dan curah hujan, kami menonaktifkan sementara, tapi besoknya diaktifkan kembali. Itu misalnya hari ini hujan, jam 14, jam 16 kita nonaktifkan aja, tetapi besok normal kembali. Nah, seperti itu, Pak. Mohon diatur seperti itu, tolong dibantu sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan tanaman, Pak. Terima kasih, Pak. Itu yang saya tanyakan, Pak. Oke, Pak Nyoman. Intinya bisa. Jadi ketika kita nanti bantu bikin settingannya, nanti untuk mengaktifkan lagi, menonaktifkan atau mengaktifkan lagi, nanti apa atau anggota Bapak. Jadi sudah dibikinkan programnya, nanti kita kasih tahu caranya. Oh, ketika mau menonaktifkan tinggal masuk ke menu automation, alarm, terus pilih program yang sudah dibikin, misal yang jam 14 dipilih, dicentang nonaktif, itu hari itu udah nggak jalan, besok juga nggak jalan. Tapi ketika kita nanti pilih aktifkan lagi, itu akan jalan lagi seperti itu. Bisa ya, itu, ya, itu praktis itu, Pak. Itu praktis dan kondisional, Pak. Ya. Dari Argo Sandang ada pertanyaan. Oh, Pak Nyoman masih ada lagi, Pak Nyoman? Pak, ya saya sih harus sambil jalan, Pak. Ini barang baru bagi saya, Pak. Jadi ini betul-betul harus kita memahami alat dan kebutuhan. Mungkin yang lain dulu, Pak. Yang lain, saya kira cukup dulu. Oke, terima kasih, Pak Nyoman. Mungkin dari Argo Sandang ada pertanyaan ya, ada lambe tangan mungkin. Baik, Pak, boleh saya bertanya lagi? Silakan, Bu Dia. Ya, Bu Dia, silakan. Nanti ketika kita mulai penanaman, bisa dibantu untuk pemasarannya atau tidak, Pak? Pemasaran ya, Bu? Iya. Sebentar, ini ada Pak Isan. Kelihatannya kita program untuk yang... maaf Pak Isan, sorry Pak. Untuk yang program tahun ini ada semacam kemitraan atau apa namanya, off-taker enggak Pak Isan ya? Halo Pak Gus, Pak Gus. Ya, Pak Isan dari Argo Tani ada pertanyaan untuk pemasaran, apakah ada kerjasamanya untuk yang di tahun program greenhouse tahun lalu itu sudah ada belum ya Pak Isan? Kalau saya belum copy ya, rasanya yang tahun ini mungkin ada ya? Atau bagaimana Pak Isan? Selamat siang Pak Gus, mohon izin Pak Isan.
Anton, Pak. Halo, gimana Pak? Ya, Pak kalau Anton? untuk yang Argo Tani dan Argo Sandang itu sudah ada, Pak. Kemarin sudah disampaikan sebenarnya ke mana? Ke Pak Kades ya, Pak Narto ya, untuk yang Nganjuk ya, Bu. Nanti bisa hubungi saya aja, Bu. Nomor teleponnya nanti di-share di chat ya. Thank you. Iya, Pak. Iya, Pak. Ditunggu ya, Pak. Terima Maaf, kasih. ini dengan Ibu siapa ya? Budia. Budia, oke siap Ibu. Terima kasih. Ya. Mohon maaf, ini sambil saya sampaikan itu jadi ada absennya. Mohon untuk bapak-bapak, ibu yang ikut Zoom kali ini bisa mengisi untuk absensinya ya. Terima kasih. Pak Awang, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Awang? Ya Pak, permisi, saya mau tanya terkait dengan greenhouse kami. Nah ini kan masih proses pada tahap instalasi, jadi kita masih belum tahu cara penggunaan dan sebagainya, Pak. Pak Awang dari mana ya? Pak? Dari Brawijaya. Brawijaya Pak Agus, Brawijaya. Oh, yang Brawijaya, nggih. Nah ini kan saya udah mendengarkan dari Pak Nyoman, dari beberapa orang yang menjelaskan. Jadi saya sedikit mengerti, Pak. Cuma yang saya tanyakan di sini, apa bisa nanti saya paling enggak minta PPT-nya juga yang pertama. Terus videonya terkait ini juga untuk saya dalami lagi, biar saya nanti tahu lebih gambarannya, lebih paham lagi itu Pak, di waktu proses instalasi seperti itu Pak. Iya Pak Awang, nanti untuk PPT tadi dan video tadi akan kita share Pak. Nanti mungkin kalau Bapak kenal dengan Pak Fatoni, nanti lewat Pak Fatoni kita kirim. Nanti kita akan sempurnakan juga untuk videonya biar lebih detail lagi, Pak. Oke. Tapi nanti baik, kita akan share semua untuk tunjuk ini. Oke. Berarti nanti berkaitan dengan instalasi juga itu untuk perjelas saja sih Pak. Jadi nanti ada pendampingan juga dari kita Pak ya untuk proses instalasinya. Ada Mas, ada. Oh iya, baik. Oke, mungkin itu aja sih Pak. Oke, kalau mungkin ya. Halo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Pak Suroso, silakan Pak. Saya baru bergabung, baru pulang dari dinas. Pak Agus, Pak Anton, dan Bapak dari PSP Pusat. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak atas dibantunya Smart Greenhouse 2 unit di tempat kami di Salaliman. Ya, alhamdulillah ini sudah beroperasi, Pak. Halo? Ya Pak Roso, alhamdulillah lah kalau bisa difungsikan dengan baik, Pak. Oke, terima kasih informasi Pak Roso. Dan ya, kami sampaikan operasi SGH di tempat kami mulai awal Januari ya, tanggal 12 Januari dengan sistem polybag ya, masing-masing greenhouse ada 400 polybag kita tanam. Ya, kami menanam tomato dan cabai merah, lalu ada lettuce ya. Nanti sesuai dengan permintaan konsumen, distributor di Surabaya, karena kita sudah setahun ya kerjasama dengan distributor organik di Surabaya, dan ini sangat bergembira mendapatkan bantuan Smart Greenhouse ini. Nah, kami sudah mulai tanggal 12 Januari, kami setelah di training offline oleh DSR, bagaimana kami set up aplikasi GrowLab dengan computerized, dan kami pelan-pelan menerapkan. Ya tentu ada kesalahan dan kami terus pelajari bagaimana
sistem atau teknis ini bisa dijalankan. Nah, memang awalnya kami juga belum tahu bagaimana menjalankannya secara efektif dan efisien. Artinya bagaimana kita bisa meminimalkan input ya, biaya. Dalam hal ini yang krusial kan hal kelistrikan ini. Karena ini semua harus digerakkan secara elektrifikasi ini. Nah, mula-mula kami juga mendapatkan masalah boros listrik. Ya kurang lebih berapa ya, 50.000 per 3 hari. Ya. Wah, ini lumayan ini bagi kami kan, kita harus mengkalkulasi kira-kira nanti bagaimana untungnya dengan menggunakan SGH ini. Oleh karena itu kami terus mencoba gitu bagaimana bisa mendapatkan titik yang efektif dan efisien. Nah, irigasinya itu kami membuatnya tadi secara jadwal ya, secara jadwal itu secara umum di tempat kami dengan ketinggian 420 dari permukaan laut, kami sudah familiar lah dengan iklim di tempat kami, sehingga kami bisa memperkirakan penyiramannya. Pertama kita buat 5 kali ya dalam 24 jam itu. Jam 7, jam 3 sore, jam 11 malam, jam 3 pagi. Maaf, satu lagi saya lupa jamnya. Yang jelas 5 kali frekuensinya. Dalam durasi masing-masing kita buat sama, yaitu 6 menit. Ya. Setelah kita evaluasi 6 menit itu, ternyata kita lihat di aplikasi kelembapannya menunjukkan angka 100. Ya. Tentu ini melebihi dari kebutuhan kelembapan dari tanaman yang kita tanam. Akhirnya kami rubah, kita kurangi, baik itu durasi setiap setiap frekuensinya maupun jumlah frekuensinya. Kita kurangi menjadi 3 kali ya, terakhir ya. 4 kali. 4 kali kita lihat dalam waktu 3 hari tidak menunjukkan penurunan kelembapan yang signifikan. Akhirnya kita turunkan lagi menjadi 3 kali. 3 kali, jam 7 pagi, jam 3 sore, dan jam 11 malam. Malam-malam juga perlu minum ini tanaman. Nah, dengan seperti itu, hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Kelembapannya menjadi 70. Nah, ini sudah mendekati dengan kebutuhan kelembapan untuk tanaman tomat, tanaman cabai, dan tanaman terong. Nah, terus shadingnya juga begitu. Memang sedikit ini ya, complicated, mungkin terdengar. Jadi netnya itu jam 5:30 pagi buka sampai jam 12 siang, jam 10 tutup itu shadingnya. Terus buka lagi jam 3 sore, buka lagi sampai pagi 5:30 baru pas masih buka ya ini. Itu shadingnya. Lalu set fan-nya juga begitu. Jam 5:30 sudah buka. Waktu cooling sistemnya saya aktifkan jam 12 siang ya. Cooling sistemnya aktif jam 12 siang sampai jam 1. Hanya jam 1 jam saja, hanya 1 jam saja untuk cooling sistemnya.
ya bersamaan dengan net shading-nya tutup, set fan-nya juga tutup. Ya, kita mengharapkan penghawaan itu bisa diperoleh secara maksimal dengan waktu cuma 1 jam. Nah, dengan demikian kami mengkalkulasinya biaya listrik ini kurang lebih per hari 4.000 sampai dengan kira-kira 4 meter ya sampai 5 meter. Dengan asumsi tarif di lokal tempat kami adalah 1.000. Jadi hitungannya biaya listrik per hari 4.000 sampai 5.000. Nah, dengan demikian kami merasa sangat dibantu dengan adanya SGH ini. Cuman pertanyaannya Pak Agus, kalau memenuhi kebutuhan konsumen, di mana di sana kita kebetulan saat ini dengan konsumen itu ada perjanjian harus memenuhi 20 varietas, 20 jenis ya sayuran organik itu, sehingga kami harus mencoba untuk memenuhi itu dan agak menjadi kesulitan bagaimana ini ketika diterapkan antara tomat dengan sayur daun, sejenis lettuce dan yang lain dengan sistem tadi yang saya jelaskan. Gitu. Apakah itu bisa diatasi? Sekian dulu mungkin sedikit Pak DSR dan Bapak-Bapak sekalian. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Suroso sudah berbagi sharing. Jadi beliau untuk mengakali masalah listrik. Jadi Pak Roso ini diatur exhaust fan hanya nyala ketika panas ya Pak ya, jam berapa tadi cuma 1 jam, terus shading juga menutup ketika jam 11 sampai jam 4 sampai jam 2 siang ya 3. Pak. Jadi jam 3 Pak. Jam 3. Jadi waktunya yang diatur sama Pak Roso sehingga hanya waktu-waktu tertentu saja itu akan aktif sesuai dengan perhitungan Pak Suroso dan itu sudah pas sesuai dengan hitungan beliau bisa untuk mensupport klimat yang ada di GH dan bisa menghemat listriknya seperti itu. Kemudian untuk masalah diversifikasi cropnya itu, kalau sekarang dalam 1 GH itu Bapak mau bikin beda-beda, yang jadi permasalahan sekarang Pak Roso itu jaringan irigasinya itu adalah 1 lane ya. Jadi ketika sekarang Bapak punya 6 jalur nih, 6 jalur drip. Mungkin jalur pertama ini ditanami tomat, jalur kedua mau beda lagi, jalur ketiga beda lagi. Apakah nanti EC-nya sama? Mestinya kan beda-beda. Saya kira akan susah ketika dalam 1 sistem irigasinya sama dan itu tanamannya beda-beda karena nanti kebutuhan apa itu namanya PPM pupuknya mungkin beda-beda Pak Roso dan jumlah airnya atau nutrisinya juga mungkin beda. Jadi kalau masih dalam 1 line irigasi itu kalau beda tanaman, beda karakter tanamannya mungkin agak susah kecuali Bapak nanti seperti itu harus dibikinkan line sendiri. Jadi beberapa dibikin selenite valve lagi gitu. Jadi beda-beda antara perlakuan tomat sama satu lagi mungkin durasinya beda, nyiramnya yang tomat lebih banyak, yang selada lebih sedikit atau sebaliknya. Jadi nggak sama persis antara 2 komoditi itu. Tapi sekarang untuk tangki nutrisinya juga sama Pak. Jadi 1 tangki itu otomatis perbandingan ABMIC-nya sama itu. Apakah nanti bisa diaplikasikan untuk tomat dan selada dengan campuran ABMIC yang sama seperti itu mungkin Bapak lebih tahu ya kalau itu. Kalau memang bisa ya berarti bisa, tapi kalau memang kebutuhan campuran ABMIC-nya beda antara tomat dan selada dan yang lainnya beda-beda,
berarti tidak bisa diaplikasikan karena cuma satu tangki gitu Pak Roso yang di situ kan seperti itu. Ya. Tadi ada tambahan lain mungkin ya, Pak Agus ya. Mungkin gitu Pak Roso. Oke. Terima kasih Pak Agus. Ya Pak. Ya, bagian. Oke Pak. Pak Anton, terima kasih Pak Anton. Halo Pak Suroso, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Pak, baik. Nah, ya. Pak Suroso, saya punya solusi kalau Bapak mau nanam 20 jenis yang berbeda Pak untuk sayuran organiknya Pak. Nggih. Gimana Pak? Bapak minta ke dinas 20 greenhouse lagi Pak. Saya siap Pak, saya siap. Asalkan lahan ada semuanya sudah siap kita bangun. Oh ya. Kelompok kami siap Pak, lahannya. Ya, gitu Pak. Betul. Siap. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama Pak Suroso. Jadi untuk teman-teman kelompok tani yang lain, Pak Suroso ini salah satu penerima manfaat bantuan pemerintah SGH 2022. Lokasi ada di Mojokerto. Saya kemarin excited banget ketika beliau menjelaskan menemukan cara bagaimana meningkatkan efektif dan efisien dalam konsumsi listrik untuk greenhouse-nya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Padahal tadi beliau sudah mau saya ajak diskusi untuk menyampaikan, ternyata beliau sudah menyampaikan sendiri. Mungkin nanti bisa dicontoh oleh teman-teman siap. yang ada di lokasi yang lain. Seperti itu. Ya, Pak Suroso salah satu inspirasi kami juga ini. Nggih, siap berbagi Pak. Nggih, siap. Terima kasih Pak Suroso dan tim yang ada di YPLS Seloliman. Oke, makasih Pak. Ya, salam kenal Bapak. Ini monggo kalau ini sharing-sharing diskusi. Kami juga berharap juga bisa berjumpa mungkin lain waktu offline atau online. Monggo. Oke, saya undur diri dulu ya Pak Anton ya, Pak Agus. Saya signalnya kurang bagus Pak. Signalnya kurang bagus. Oke, mohon maaf. Iya Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ini saya ngasih sedikit bocoran ya Pak untuk teman-teman petani yang tahun 2022 sudah memberikan kesempatan DSR untuk mengerjakan greenhouse di setiap lokasi. Jadi kita di tahun 2023 ini juga akan ada program yang serupa, tetapi dengan teknologi yang berbeda, yang pasti lebih bagus dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman petani di lapangan. Nah, salah satunya nanti yang akan berkontribusi adalah rekan kami, Pak Isan namanya. Ini seorang agronomi yang sudah berpengalaman. Jadi nanti di 2023 ini, ketika kita akan menjalin kerjasama dengan kelompok tani dan dinas kabupaten maupun kota, pasti nanti ada presentasi dari Pak Isan terkait dengan budidaya dan segala sesuatunya. Seperti itu. Pak Isan ini salah satu agronomi yang berpengalaman yang ada di tim DSR, Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin Pak Isan bisa sepatah dua kata disampaikan, Pak. Biografinya Bapak, silakan Pak Isan. Mungkin teman-teman yang lain bisa mengenal Pak Isan lebih dekat. Terima kasih, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Seperti yang disampaikan Pak Anton, bahwa tahun depan salah satu program yang tahun ini Pak 2023 Pak izin. Oh iya sorry. siap. Serasa masih 2022 Pak Anton. Iya, menolak tua kelihatannya ini. Ya tahun 2023 ini salah satu program unggulan dari DSR adalah tidak hanya sekedar membuat greenhouse, tapi kita akan melakukan satu siklus budidaya di smart greenhouse yang dibangun oleh DSR. Dengan beberapa jenis tanaman yang akan kita tawarkan, baik yang menggunakan NFT, kemudian yang menggunakan soil, media tanam seperti melon, kemudian ada paprika, ada tomat beef, kemudian ada cabai. Seperti itu. Jadi nanti jangan khawatir, para petani nanti akan berkolaborasi dengan tim agronomi DSR untuk melakukan 1 kali siklus tanam. Dan nanti
setelah satu siklus tanam, berarti nanti Bapak dan Ibu Poktan dan para petani tinggal melanjutkan. Nah, kelanjutannya apakah nanti akan bermitra dengan DSR atau dikelola secara mandiri, itu nanti setelah selesai progres budidaya satu siklus yang akan ditawarkan oleh PT DSR. Demikian sekilas yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Anton. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih. Oke, saya kira dari Bapak-Bapak apa masih ada pertanyaan lagi atau enggak? Kalau memang sudah cukup, kita akan tutup acara Zoom kali ini. Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk waktunya yang sudah hampir 2 jam mengikuti acara training online untuk sistem otomatisasi smart greenhouse. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.